Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini saya sedang di toko yang jual pakan burung, pakan ikan, kemudian ada juga pakan kelinci. Nah, di sini saya bertemu dengan Bapak Hasri Indra, Iya, Juana, yang punya usahanya ya. sama Yosi. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan langsung ngobrol dengan yang punya usaha, yaitu Bapak Hasri ya. Saya panggil Pak Hasri ya, Pak ya. Boleh. Ya, baik, terima kasih. Oke, baik, teman-teman semua, saya sudah dengan Pak Hasri, bisa juga dipanggil Pak Indra ya, Pak. Iya. Pak, ini saya mau tanya nih, Pak, kiat usaha pakan burung gimana, Pak, selama menjalani usaha ini? Selama menjalani usaha, ya alhamdulillah, pertama saya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, usaha apapun itu menurut saya, usaha apapun itu, bukan saja di pakan ya, pakan burung. Yang saya jual pakan burung. Tadi Bapak pernah masalah burung, pakan burung. Sebaiknya yang pertama memang harus nggak terlalu jauh dengan orang yang jual burung. Terutama untuk income loh ya, untuk income pemasukan loh ya. Karena kan kalau kayak saya begini kan di sebelahnya ada orang jual burung gitu kan, jual burung. Kebanyakan orang cari burung pasti dia cari pakan juga kan. Jadi kan ya kita harus yang pertama kita juga dong pakan burung yang jenis kemasan, jenis yang model kayak pisang gitu kan, terus kayak gini jangkrik itu harus kita sediain gitu. Itu pertama, langkah pertama. Terus kebanyakan saya lihat masyarakat sini termasuk banyak penggemar burung juga mas, banyak penggemar burung juga. Jadi dan etikanya saya lihat nih, saya kan termasuk baru bergerak di bidang jual pakan burung. Etikanya orang jualan pakan burung gini, kalau saya perhatiin nih, jaraknya nggak terlalu dikit kan? Karena nggak tahu ya, itu udah mungkin yang punya jauh-jauh ya, Pak? Iya, rata-rata saya perhatiin nih, jaraknya mungkin sampai ada 1 kilo. Sampai antara 500 meter sampai 1 kilo. Beda sama toko-toko yang kios Madura. ya kayak gitu kan. Saya perhatiin ya mungkin ya mungkin kalau kayak di pasar gitu juga itu besar gitu kan. Nah, tapi saya satu punya keyakinan, walaupun misalnya nanti ya kita kan nggak bisa dong orang usaha ya kan, dia ingin ke usaha kayak ini juga. Saya satu keyakinan, saya lihat di pasar, kayak di pasar ya modern tradisional orang kan rapat-rapat tuh, bahkan yang jual sama. Iya. Nah itu, tapi memang yang pertama dia yakin bahwa rezeki itu yang ngatur Allah. Yang kedua dia punya usaha, yang jelas kalau usaha itu yang jelas yang pertama itu yang jelas menurut saya pertama itu termasuk kiat ya, pertama modal udah jelas, modal yang dijual lah sekarang kebersihan. Pertama itu kebersihan, itu harus tuh kebersihan. Terus faktor umur itu berpengaruh. Faktor umur itu berpengaruh Pak. Saya rasakan itu. Saya awal-awal kerja, wah semangat, tapi ternyata umur itu nggak bisa dibohongin. Kalau menurut saya yang paling layak itu umur tuh 40 ke bawah, apapun kerjaannya, karena kan bukan yang sekedar muncul kan. Kalau seperti kayak gitu kan harus bersih juga, setiap hari harus ngepel gitu kan. Nanti sebenarnya kita harus ngejual juga. Waduh, ini baru kasih ngepel atau ada yang beli gitu kan. Belum nanti ke masjid. Ya kalau itu memang udah bazin, itu udah nggak apa-apa buat umat ya. Itu nggak apa. Nah, tapi yang jelas kalau usaha itu yang pertama itu. Kalau saya burung nih, ya pertama saya kan yang jual pakan burung nih ya. Pakan burung ya, kita kalau bisa yang pertama ya gini udah pas, saya udah takdirnya juga ya, berdekatan sama
orang jual burung. Tapi kalau yang di sini belinya ke sini juga Pak. Rata-rata tapi ya terus kalau kita nggak lengkap, Iya. yang kita jual nggak lengkap, apapun Dari yang lain. mereka ke tempat Itu lain. lain ya. Tapi kalau Selama ini yang saya rasakan, saya ya nggak Iya. tahu sebabnya apa saya juga nggak tahu. Yang beli, kalau saya perhatiin sih hanya pedagang burungnya. iya. Kalau dia memang perlu kan dia, ya udahlah gitu kan. Yang beli mungkin kadang-kadang dia udahlah gitu ya, mungkin dia punya langganan tempat lain. Tapi kalau setiap hari ada Pak yang beli. Kalau burung nggak, Tapi belum tentu juga. malah justru kebanyakan orang luar. Tapi dari rutinitas setiap hari itu kalau yang samping kan mungkin Pedagang burung. iya sekali doang kan belinya mungkin ya. Ya. Tahu nanti kapan-kapan lagi beli. Tapi kalau orang lewat setiap hari begini misalnya dari luar atau dari mana datang. Kebanyakan makanan kucing. Oh, Kebanyakan kucing. gitu. Kayak gini nih, ini nih ya, ini udah gini nih, ini udah stok 3 bulan. Iya. Tapi saya nggak ada expired. Karena saya sengaja kalau yang kemasan saya cari expirednya tuh ini walaupun kasus ini expirednya 2006. Iya. Jadi 2 tahun. Kalau yang kemasan usahakan kalau kita usaha apapun makan burung ini, kalau yang cari kalau yang kemasan yang expirednya 2 tahun, kadaluarsa 2 tahun. Ya itu speleng lah. Harus muter-muter itu harus. Tapi kalau stok dari mana Pak? Kakak saya. Oh diantar langsung ya? Diantar. Saya nggak bisa lah belanja. Per berapa hari Pak? Waktu awal-awal dia hampir tiap hari. Oh, Kan kayak begini. Nanti kalau saya kan nggak stok. Sebenarnya kalau ada modal stok. Kalau kita kayak saya gini 10 lah, 10 dulu. Dan kalau habis nih nanti saya WA kali ini kita itu mah menghambat nanti terus kayak gini kan udah ada 3 hari dia kan. Padahal nanti orang kalau saya perhatiin kalau saya yang goldcoin perkutut itu udah punya langganan saya. oh ada. Nah, itu Tapi diantar juga ke sini. makanya kayak gitu udah nggak ada goldcoin. Terus saya yang ini kok tiba-tiba dari ke sini kan sudah punya prediksi mungkin 2 hari atau 3 hari sekali di sini. Barangnya nggak ada, stoknya nggak ada. Itu yang tadi kan mau ngomong dan dia kecewa juga dari tempat lain. Itu apa ya? Ternyata orang usaha itu juga mobilitas itu perlu. Iya. Misalnya tuh Motor. untuk bukan untuk apa-apa, untuk belanja gitu. Karena kan juga nggak harus perlu motor. Kalau untuk dengan jalan kaki ya jauh lah, kayak Bukit Dago jauh, Pamulang 2 jauh. Kalau saya belajar di Pamulang 2 Tapi kalau Bapak belanja sendiri bisa naik? pernah seminggu sekali pernah. Naiknya? Saya ke Permata, kebetulan kasih di Permata, Oh di bawah sini. Permata Pamulang, terus saya di WA, itu udah jatuh semua ketepatan semua. Saya WA, nanti dia yang belanja ataupun nanti kalau pas saya yang belanja kebetulan di tempat itu di RT tempat itu ada security-nya 2, yang satu Pak Tata itu dah kerja sampingan setiap sore bersihkan mobilnya kak saya gitu. Jadi mungkin udah ada 5 tahunan gitu kan, jadi udah kenal gitu. Jadi kalau ada perlu aku kan tolong jemput Mas Indra di kios, dia mau belanja dapat jemput. Oh iya. Jadi ya yang jelas kalau orang usaha itu yang pertama itu ya umur dulu dah. Umur 40 bawah. Ini usaha normal ya, usaha normal. 40 bawah, kebersihan, kerajinan itu sangat perlu banget yang usaha saya. Keramah tamahan itu sangat perlu. Ya kayak kita sendiri nih, nggak usah di sini belanja kemana. Kalau lihat klien juga kan kayak ya walaupun kita perlu kan ada perasaan nggak nyaman kan. Tapi kalau ini nyaman ya kita enak aja kan. Misalnya kita belanja sabun, kalau kita belanja satu gitu apa
Tapi kan nyaman enak kan, udah slow aja, itu pengaruh. Jadi yang pertama kebersihan, kerajinan, ramah itu sangat mendukung banget. Ramah itu sangat mendukung banget. Karena kalau saya perhatiin zaman sekarang ini banyak orang yang stres. Wah, Maksudnya, banyak Pak, banyak. iya, guru aja banyak ada stres. Nah, jadi kalau ditambah lagi dengan ketidakramah tamahan sesama, apalagi berdua kayak saya gitu, emang laku. Ya laku sih laku, tapi kan orang saya maaf ya mas. Nah itulah, sedangkan masyarakat yang mungkin yang agak minim aja, yang animo belinya itu nggak terlalu gede, itu aja udah ramah nih, masih banyak komplain juga, ada komplain segala macam. saya tuh sehari pernah dapatnya 15.000, 20.000. Saya rata-rata setiap hari sekarang ini dapatnya cuma 35.000, tapi mau saya sebutkan dan buku saya kan ada nih apalagi kita nggak ramah gitu loh, ya tambah dicengin orang bener. Tapi saya yakin, saya punya prinsip seperti yang saya bilang tadi, kakak saya selalu kasih semangat ya, ini jangan kendor dong. Saya alhamdulillah untungnya selama dari awal kerja sampai sekarang itu masih dibantu, Disupport terus ya. dibantu juga, secara mati dibantu juga. Nah, kalau kita secara nalar ya nggak mungkin lah dari usaha kayak gini bisa bayar kontrakannya gimana. Ini berapa Pak? Itu Sebulan. belum buat makan saya, listrik. Jadi saya saat ini listrik sampai saat ini dari awalnya dari 5 bulan kemarin, listrik sama kontrakan Apa? kandung. Mungkin ya itulah sayang seorang kandung gitu kan. Ya mungkin. Karena orang tua udah nggak ada, coba udah nggak ada, ya nggak tahu mungkin punya tempat amanah dari ibu saya mas. Gitu loh, adik lu loh. Tapi kan nggak Iya selama itu. mungkin ya. Karena adik lu perhatiin. Oh Pak, terakhir Kan baru 5, saya ada di suatu contoh. yang terakhir di mana? Untuk saya sendiri, laki-laki. Nomor pertama laki-laki, nomor 2 laki-laki, perempuan, maka ini saya lagi Masih ada semua Pak? masih ada semua. Alhamdulillah. Ya, jadi kami setiap lebaran pasti kumpul walaupun orang tua nggak ada. Iya. Kumpulnya kebetulan yang agak rumahnya agak lega, agak kondisi ekonomi agak mending, subur. Ya. Jauh juga ya. Ya, cuman semua sebenarnya itu orang yang disiplin. Iya, disiplin. Ini sekedar ini dengan dulu ya, apa namanya intermezzo. Kakak saya di itu, ini salah satu juga mungkin Sangat. ini orang itu berdua lah itu, kongkongnya berdua deh. Yang kakak ini kan dia admin di grup keluarga. Kalau yang keluarga besar dari kakek saya dulu kan. Semuanya semua adalah bagus, sangat bagus. Karena dia bilang begini, saya pernah dulu anak lu saya mas dari nomor 1 sampai terakhir yang bontot di pesantren saya yang biayain semua. Nah, jadi dia amanahnya sepanjang puasa dia. Masa lu buat diri sendiri nggak bisa? Sebelum ini ya, jauh sebelumnya. Baru tuh buat makan. Lu kalau buat makan, dia sangat disiplin. Tapi anak saya tetap di sekolahin. Itu makan di luar tempatnya. Serius. Padahal kan mungkin dia keluarin uang sejuta pun nggak ada masalah. Apalagi cuma untuk makan gitu kan. Di luar tempatnya. Di luar tempatnya cuma buat makan. Disiplinnya. Tapi saya yakin mereka punya hati. Ternyata mereka semuanya itu baik-baik, diam-diam itu merhatiin saya. Maksud saya nggak punya HP kan. Dia merhatiin saya, mantau gitu ya, mantau. Ya sampailah salah satunya usaha ini. Saya kan nggak punya usaha ini.
modal ini sama yang itu. Dan saya hapus semua segala macamnya. Yang ini tangan kanannya yang bermata pemulang ini. Cuman lebih big boss sana. Itu Bubul. ya bos dia asli bos. Karena dia harus perhatikan dia kalau yang benar-benar oke betul. Sekali aja dia nggak diamankan, wah ya, gasakan orang lain, saudarakan dia seperti itu, saudarakan sadiknya loh. Tapi saya udah ya begini, wah yang penting anak saya udah selamat sekolah semua dari nomor 1 sampai sekarang yang bontot tamat. Dia pun udah pernah bilang dia, ya Allah saya bersyukur semoga orang masuk surga. Udah pernah bilang, mau anakmu ini yang bontot nih ya. Nanti kita semua udah kuliah itu. Anaknya semua. Mana bapak di kuliah semua? Dia enggak dari mana semua. Saya kalau buat kayak gitu sulit sendiri. Nah, ini efeknya bisa saya walaupun harus berubah. Ada yang bontot ini kan, betul. Anakmu kalau bisa dia mampu mau sampai ke Madinah saya kuliahin. Benar loh. Dia kalau jadi dia benar. Saya pun dulu pernah Pak ngasih usaha, tapi saya masih di luar saya masih keimanan saya pun masih nggak karu-karuan. Tapi saya zina, kriminal, narkoba nggak ada. Saya tahu kan juga saya sukanya tuh nongkrong, ya apa ya, punya kawan banyak dulu lah masalah mau saya ceritain. Nah itu masalah dulu pas masa-masa gitu saya tuh pernah dibantu dia juga, bantu ya. Waktu itu pun dia pun belum terlalu tentang agama pun belum terlalu dan tahu banget seperti sekarang. Kalau juga masih di Bank Mandiri itu. Tapi dari saya udah bilang, dia bisa, kan juga dari saya udah bilang, tapi mas, dia bisa, malah dia. Dari usaha juga. Sekarang, Iya. Bajaringan, bekal Bajaringan. Dia punya hotel, dia punya apartemen. Tapi setelah resign, nah itu deh masalah. Karena maaf deh maaf ada sedikit agamis. Karena mungkin dia selama ini tersiksa, dia kan orang termasuk beragama ya. Kalau dulu pas masuk di Jakarta saya perhatiin banget, dulu bagus. Perhatiin kita pulang kerja, ya sholat, selain Kamis, proses itu Kamis tidak pernah tinggal. Kita dari muda, jangan. Terus saya perhatiin itu. Ya memang harus tetap ada faktor ibadahnya. Terus mungkin dia hati tersiksa. Di pas bulan menjadi tersesat ya. Maaf nih yang tersinggung mas ya. Bagian lain juga yang tersinggung. Dia udah sampai situ. Riba. Ya takut riba, resign. Padahal gaji udah 50 juta. Mungkin kalau di kendaraan dari cabang kali. Iya. Cuman dia tahu, dia tos-tosan loh ini. Wah, saya harus keluar. Soal bang bikin sama, harus keluar. Dia udah tahu dari pun ngaji terus ternyata selama dia waktu memiliki ikut ngaji terus, ngaji dia tahu kan itu kita. Jadi resign mas, resign malah dikasih kaya. Terus ada juga yang berpikiran kayak gini, ada yang berpikir kalau dia segitu besar modalnya kan dia tuh dari bank dari hasil waktu dulu kan dia nggak tahu waktu dia pernah makan jangan belar mulu nah. Terima kasih abang. Tapi kalau seandainya Babel udah makan belum sama nanyanya aduh masih boleh juga orangnya. Enggak, gini Bes, ada yang Babe mau ngasih lagi. Tadi mau ngasih, saya terima. Kita udah makan, masa makan lagi. Iya. Apa ya? Keluar. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Dia tahu sini dia resign. Tapi itulah, itu bukti kuasa Allah kan. Bukti kuasa Tuhan. Malah dikasih lagi tambah tapi dia tetap, karena dia perjuangannya keras juga loh pas merantau ke Jakarta ini. Sebelum dia sukses seperti itu, dia maaf nih mas ini, dia pernah jual pisang goreng pinggir jalan loh. Waktu dia masih muda dulu.
Tapi karena dia memang orangnya taat, dia yakin. Nah, sekarang juga dia nikah agak terlambat sehingga dia tiga-tiganya sehat. Tapi dikaruniai anak 3 sehat semua. Termasuk saya bilang dari pendidikannya berhasil semua. Yang nomor 1 lulusan IPB cum laude. Anak dia nih, ada nomor 2 sekarang itu udah kita dari IPB. Itu dia juga perempuan, sama laki yang cum laude. Ini perempuan. Terus yang satunya lagi perempuan di suaminya pun waktu nikah sama dia itu umur 45. Tapi itu lah pas. Adik bapak itu perempuan. Kakak perempuan yang di Nomor Mandiri. 3 yang di Cibubur itu. Yang keluar dari Mandiri itu perempuan. Sekarang udah enggak, dia udah 10 tahun dia resign itu. Iya. Pak, ini misal nih kalau usaha ini kan udah jalan berapa Pak? 5 bulan ya? 5 bulan. 5 bulan. Nah dari 5 bulan itu keluh kesahnya gimana Pak? Ya banyak lah. Ya banyak. Banyak namanya manusia. Alhamdulillah saya untuk kebantu jadi muazin. Muazin kan saya ada income dikit-dikit gitu kan. Oh, dapat juga dari masjid. Dapat. Saya nggak minta. Iya. Saya nggak minta loh. Saya nggak minta. Tapi Pak DKM nggak sendiri gitu kan. Iya. Karena awalnya juga marbotnya, Pak bisa nggak Pak badalin saya azan, karena dia kan online. Iya, ojek juga. Ojek online gitu. Jadi dia mulai dari pagi sampai malam nggak bisa diazan kecuali subuh. Iya. Kalau subuh kalian dia bakal di situ. Karena istrinya bercerita sama saya waktu pas mau azan, waktunya azan dia masih di Priuk sono karena yang ngojek. Iya. Jadi akhirnya awal pertamanya dari Pak Marbot itu, Pak Irwan. Pak, mau nggak Pak badalin azan saya? Ya saya nggak, kalau azan mah ikhlas saja. Saya pun azan, kebetulan saya sholat di sini. Nah tapi saya terikat nggak bisa pada waktu itu, karena apa? Kan saya kan fokusnya di sini, gitu. Awal-awal nih ya. Nah, terus akhirnya tapi terjadi akad. Kalau udah akad ya saya mau nggak mau lah. Udah diterikat sekarang. Udah akad, jadi pas saya harus tepat waktu gitu kan azin kan mau azin. Jadi zuhur 3 menit sebelumnya sudah tertutup. Sebenarnya kalau orang tua usaha nggak gitu kan, bisa aja sholat di rumah ataupun mau sholat di masjid sih nggak masalah, tapi nggak seperti kayak gitu kan. Bisa ya kurang-kurang 5 menit baru ke masjid. Ini kan saya 30 menit sebelumnya untuk azan. Ya kalau udah azan nggak mungkin dong saya nggak sholat. Kalau sih dari awal dari sholat. Nanti pulang dari sono nggak lama juga, saya nggak lama buka lagi. Saya pasang alarm lagi, asar tutup lagi, azan lagi, ya kan? Tapi 30 menit sebelumnya karena saya kan mau menunggu ada orang. Tapi pernah nggak orang nungguin bapak sholat terus? Pernah. Atau ada orang beli di Sering. sini? Pernah. Oh, ada. Pernah. Langganan. Alhamdulillah. Ada yang langganan baru kenal beberapa hari, ada yang udah langganan, ada yang belum langganan. Tapi nungguin juga. Ada yang pernah nungguin. Ada ibu-ibu di mana tuh? Orang Anggrek. Oh, orang sini. Nah, kebetulan masih pulang dari masjid kan. Dia pas jalan mau pulang. Karena memang dia pun punya urusan lain juga kan, bukan cuma itu yang dosen. Saya mau bantu ntar nanti tolong daftar saya. Boleh Bu. Nah, dulu sih makan apa? Saya minta ini. Belum ada. Kalau dia pun orangnya termasuk ahli juga. Kalau nggak ada ini. Terus hasil kucing. 1 kilo. Nanti apa ya Pak? Saya ini bisa jatuh nggak? Di BM mas ya, alamatnya dia gitu ya. Alamatnya dia. Sampai sekarang itu ada. Sekarang pun dia bayar. Sekarang transport. Terus Sama. kakak saya, karena saya nggak punya rekening kan, saya kasih nomornya. Nanti kakak saya bilang, udah, saya udah bayar ini. Tapi kalau stok di stok ada stok juga Pak? Usaha Maksudnya, barang. ya kalau misalnya yang tapi ya kan ada aja, saya bilang stok tuh perlu sebenarnya. Iya. Nah, tapi kembali kan sama pengusaha, kalau dia belum terlalu percaya penuh ya dapat juga kan. Iya. Akhirnya menghambat, malah justru menghambat menurut saya. Ya itulah mas. Ya, alhamdulillah yang penting ada Pak yang di Ya, kegiatan alhamdulillah. di sana Sangat sekarang. alhamdulillah.
sangat alhamdulillah. Jadi saya ingat pengajian tadi malam tuh apa itu betul, sangat betul. Jadi orang hidup itu bukan hanya berdoa aja, usaha juga perlu. Jadi enggak ya benar betul. Ya usaha apapun ya, kerja, usaha ini langganan apa itu yang membantu langganan kodik bertutup orang mampu. Sekarang lagi nggak ada di stoknya, kalau nggak ada tutup ya pasang tertutup. Dulu macam kodik tertutup nggak ada, kalau tertutup itu ada. Kalau kayak jangkrik diantarin datang. Tapi ntar yang pakai karung itu. Tadi harus dipesan. Kita memang saya pesan, tapi dia belum datang. Katanya dia pagi setelah kita beli buah selundur datang. Karena kan yang beli juga kan tetangga Pak Nurudin yang sering sholat di masjid. Iya. Kan satu persatu nggak terlalu hafal. Yang gemuk tinggi ada tadi Maghrib ada. dia kan punya Pak ini Pak Denny ya, Bapak Denny sekali Islam. Dia kan punya usaha lagi, punya ini burung hantu. Oh, Burung hantu pemadam kebakaran. iya itu. Itu langganan saya. Iya. Sekarang dia nggak pernah berjangkrik lagi. Belinya gold coin perkutut. Kalau burung perkutut itu tidak pakai jangkrik, dia pakai dia. Nah ini pesannya dia ke sini nih, kan nggak ada nih. Saya aduh nggak enak juga pelanggan nih. Terus kecewain dia juga karena dia berpikirnya yang terdekat ini kan. Dan saya harus sediain. Nah itu saya bilang, maka perlu stok itu supaya nggak menghambat. Itu menghambat jadinya kan. Sudah WA, iya hari ini kita. Kalau ini harganya berapa Pak? Ini 9.000. Ini 12.000. Nah, jadi kalau ini 6.000. Kalau ini ada yang kasar, ada yang halus. Oh iya. Ya. Kalau ini gold coin lovebird itu ternyata ada yang poni juga. Poni lovebird. Cuman kelebihannya ini lovebird sama kali ya, 250 gram sama yang poni. Jadi yang tahu. Kelebihan dia ini wangi, dia wangi. Kalau ini lah, terus komposisinya juga lebih lengkap. Ini yang berapa tadi? 12.000. 12.000, harga sama nih, kalau itu 12.000. Soalnya kalau burung makan ini kadang banyak yang dibuangin juga. Iya, terus saya juga kemarin itu jual curahnya juga millet. Oh, Ada sudah ada saya jual curah kiloan. Bisa beli 5.000, 10.000 gitu. Nah, ya memang kayak gitu lah. Saya kan benar-benar nol pengalaman di toko pakan burung ini nol. Tapi karena semangat ya. Karena bisa ada anak yang sekolah, itu semangat kan. Termasuk ini belum seberapa menurut saya. Ya menguras otak juga untuk ngapalin itu segala macam itu, menguras otak. Ya kan ngapalin kan. Dia orang tanya ada ini nggak ada ini. Atau bikin daftar Pak di sini bisa. Wah, Tulis namanya. itu kalau dibikin begitu bisa. Tapi biasanya ini penuh semua nih. Hah? Penuh biasanya. Ini bukan stok habis, biasanya penuh. Iya. Jadi ada Excel ini ya, pakan kucing Excel kemasan 500 gram. 500 gram itu saya dapat di umur saya itu lah. Ya, nggak tahu ya saya. Ya itu ya, belajar itu awalnya ya kalau sendiri gitu loh. Ini kemasan Excel ini jenisnya tuh ada belum. Excel pink, Excel orange, Excel hijau, Excel ungu, Excel kuning, ada lagi Excel kuning apa itu? Saya nggak jual. Nah, ini pun ada tuna, ada salmon. Kebetulan saya jualnya tuna. Nah, kalau yang pink ini, yang Ini kering semua ya Pak? Ya? Makanan kering. Kering. Kalau wet foodnya jenisnya udah habis, biasanya live cat ada, udah nggak ada, saya nggak jual wet food lagi dah. Karena memang lama mas. Lama lakunya. Padahal sebenarnya wet food itu menurut saya tuh bagus, dia sekaligus konsumsi ya, bagus dan nggak ribet. Kalau mau kasih makan ya tinggal gunting, buka serat, kasih gitu aja. Iya.
nggak perlu dimasak-masak, nggak perlu ini lagi, nggak perlu diolah-olah. yang basahnya kan. Tapi dia kalau sebaiknya ya yang paling bagus sih kalau nggak dikasihin ya jangan dibuka karena dia Cepet basi. hasilnya aromanya. Kan Kalau yang basah itu kan ada yang makanannya itu ada yang saset, ada ada kaleng. yang kaleng. Kayak tetangga itu satu. Makanannya begitu. Cuman Kalau kaleng itu biasanya kalau kaleng itu orang-orang punya duit karena harganya lumayan. Saya ada kalau di stok sama teman sekantong masih ada bapak-bapak kan. Ya coba sampel asal saya bawanya expired makanya nggak saya panjang dong saya nggak mau saya pulang deh tapi saya taruh kan jadi kan ya kan ada yang kaleng yang warna biru juga itu. nggak saya baca baru dua hari yang lalu saya baca itu saya taruh ya lah tahu saya nggak ngerti kan wah saya nggak mau kayak gitu lah ya itu pelanggan masa dibohong nih makanya saya simpan ternyata saya lihat ini kecil kok tulisannya ya tuh tulisannya kok gimana sih terus ini pun dan minta DP loh nah saya sangat sedekah aja dah. Ini berapa duit Pak? Ini kalau aslinya bisa sampai katanya sih dia bilang mas saya enggak jual katanya satu kali bisa sampai 5 antara 15 20. Ini satu ini. Nah, tapi kalau dia bilang udah saya ngajar 7.000. Saya agak ini juga ya. Oh iya gue belum terlalu nggak. Kalau dia pergi saya wajar lah lihat dia. Wah Jual expired. Nah terus gimana ini? enggak saya jual itu menurut saya mau pulangin lah itu merusak usaha orang gitu ya kan aja kita apa semua teman kakak saya loh Iya. saya kalau tahu pasti udah pasti belanja Nah yang kesini Bapak tahu ini tempatnya di mana? apa Yang beli tempat beli makan kucing itu. nggak tahu saya Yang pesan kakak. bukan yang biasa gitu ya bapak-bapak yang biasa gitu ya pelatnya masa G kalau nggak ada yang biasa kalau makan saja di samping terus ikut makan di situ lagi gitu endang Pak terakhir nih Pak. Misal ini apakah kiatnya Pak nih? Misal pesan aja buat teman-teman yang lain ya, misal yang mau buka usaha kaitannya dengan ibadah. Ini kan bagian dari salah satu upaya kita dalam beribadah. Ya, itu lewat usaha. Ya. Kita cari pahalanya. dari rezeki itu menafkahi anak istri itu juga ibadah. Iya. Karena kan kita buka usaha pertama niatkan untuk ibadah. Ya. Terus kita juga harus butuh modal dan sebagainya. Nah, itu saran-sarannya gimana Pak? Ya, yang paling pertama kalau mau usaha itu modal. Itu pertama. Semangat, modal jelas semangat. Kalau usaha seperti saya ini modal itu pasti itu modal. Usahakan punya stok paling enggak 10 stok barang Masing-masing item ini gitu. ini saya ya masing-masing item Misalnya ini berarti ini harus ada 10. ini 10 yang lain 10 tapi cari yang expirednya kadaluarsanya 2 tahun ke depan karena ada kemungkinan nanti 4 bulan baru habis ya kan jadi ternyata modal untuk membeli stok ini kayak seperti ini saya kayak gitu gimana kalau toko yang lebih besar lagi kan palingnya karbusan terus makanan yang curah kan kucing jualan curah juga makan kucing kucing itu makan curah itu karungan punya stok juga modal terus kiatnya stok karena kalau kita udah punya langganan tadi dia nyari kok ada jadi modal barang yang dipajang semua stok modal itu untuk membeli barang yang dipajang sama stok harus stok sesuai item iya ya
Ya. Kalau untuk selebihnya namanya orang usaha itu ya pertama bersih, rajin, itu berdoa udah jelas lah. Berdoa dengan proses sebagai orang muslim ya sholat, kalau orang muslim ya tapi saya yakinnya mau Allah sih ya, kata Allah kita lagi ke bumi gitu. Kalau saya jelas Quran ngomong ya itu Iya, pasti. nggak jelas itu atau dilawan king of the king. Iya. Saya bikin semangat saya itu tadi gambarannya kalau orang usaha nanti ya kayak tadi itu pertama modal itu beli barang yang dipajang sama stok sesuai dengan item masing-masing. Terus yang bikin semangat saya itu kakak saya tuh yang selalu ngasih spot saya. Lihat tuh di pasar, saya tuh mau kendor juga kemarin tuh, lihat di pasar. Kadang nih jejer loh pasar, dagangnya jual sama, dia laku aja. Kok bisa maksudnya sampai bertahan gitu. Dari mana kan? Berarti kan laku gitu. Nah, terus saya ingat juga, saya pernah di-share juga sama beliau. Ada bapak naik sepeda, bawa dipan loh. Tuh, betul. Itu mungkin semangat. Saya ketawa ya, padahal udah setengah hari belum lagi. Terus ada yang nanya, Pak, saya yakin Allah tuh kasih rezeki macam karena ada yang saya jual. Itu dah itu semangat walaupun mungkin lakunya besok apa gitu ataupun lebih cepat lagi kan ada empat. Nanti yakin. Tapi kalau nggak ada yang dijual barang nih ya, penjual seperti itu. Ya mana ada sih orang baru bawa tahu. Tetap bener kan ngaji malam itu doa karena kita sebagai orang beragama berdoa usaha itu ya mau kerja mau buka usaha begini terserah apa aja yang penting halal. Iya, penting halal. Itu lah kerja makan anak istri. Saya sih berharap nanti mudah-mudahan ya Pak, ini usahanya makin berkembang lagi. Amin ya Allah. Allah. Nanti lebih lengkap lagi isinya. Amin. Saya pengen juga gitu Mas. Iya. Karena saya emang udah di usia saya seperti ini ya udah mau ngasih kayak gini, nggak ada kerja lain. Siapa aja yang mau terima kerja? Nanti. Dan saya punya keyakinan, mudah-mudahan Tuhan doa Mas juga. Kan yang dagang di sini, kan cuma bapak doang yang dagang pakan burung di sana. Ya. Ternyata setelah saya alami kenapa saya pilih makan pakan burung, yang pertama saya sedikit punya pengalaman. Iya. Nah, yang kedua, kalau saya lihat orang sekarang itu, apalagi di sini banyak punya burung. Ada yang burung kan burung aja. Ini ya, sembako juga termasuk lumayan pertukaran. Jangan ini ya, burung, kucing apa gitu kan. Tiap hari itu ada aja. Tiap hari itu ada aja. Jadi nggak sampai istilahnya kita tuh kelaparan. Walaupun besar, tapi kalau ya Allah yang atur rezeki kan. Kalau Allah kasih banyak ya banyak, itu aja. Tapi yang jelas setiap harinya ada aja pemasukan. Terutama kalau kayak pakan ayam 5-11 namanya. Kadang itu banyak 5-11, 5-12, ya kan? Itu kalau saya perhatiin, hampir tiap pagi. Kecuali bang benar-benar dia maaf ya, kalau yang masyarakat yang tidak dari ada donasi apa saham yang penting juga kan. Tapi tetap ya udah seperti itu usaha gitu. Ya semoga itu ya. Baik teman-teman, demikian wawancara kita sekilas usaha yang sedang dijalani sama Pak Indra. Yang mudah-mudahan nanti kedepannya usahanya semakin berkembang lagi. Amin. Stoknya juga semakin bertambah ya Pak Indra ya. Amin. Juga nanti bisa dagang online juga mudah-mudahan Pak. Amin. Jadi lebih gampang kalau orang mau beli ya. Ya. Oke, demikian wawancara kita pada hari ini, semoga bisa memberi manfaat buat kita semuanya, lebih-lebih bisa
memberi inspirasi buat kita semua dalam membuka usaha ya, bagi teman-teman yang belum punya usaha atau yang akan menjalani usaha. Yang penting semangat gitu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.